Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ratnawidianingrum, NPM 171203116, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Semarang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas pertama perspektif global yang diampu oleh dosen Pak Rofian. Saya di sini akan memberikan tanggapan sedikit tentang kolonialisme itu. Kolonialisme itu paham yang mengajarkan tentang penjajahan. Artinya, sebuah bangsa yang diperbolehkan menjajah bangsa lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kolonialisme ini perkara yang tidak manusiawi, karena kolonialisme ini menginjak-injak harga diri orang-orang demi kebutuhannya sendiri. Maka kolonialisme ini perlu ditolak. Negara kolonialisme yang pertama adalah Portugal dan Spanyol. Negara tersukses dari kolonialisme adalah Britania. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian demokrasi. Pada zaman itu, praktek-praktek kolonialisme ini sangat umum dan terjadi di berbagai negara. Pada masa itu siapapun atau negara apapun bisa dibilang boleh-boleh saja untuk menjajah dan menduduki bangsa lainnya. Tidak ada hukum yang melarang satu bangsa untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa lain pada masa itu, termasuk Indonesia sendiri yang dijajah. Selanjutnya, perang dan penaklukan terhadap bangsa lain dipandang sebagai sebuah kebanggaan oleh sang penjajah. Kalau bisa menjajah suatu bangsa atau suatu negara, maka mereka akan bangga dan merasakan puas, walaupun cara yang mereka lakukan tidak manusiawi. Tidak ada hukum yang dapat melarang suatu bangsa untuk melakukan penjajahan dan penaklukan terhadap bangsa yang dianggap remeh. Kebesaran dan keagungan sebuah bangsa pada masa itu sangat ditentukan dari seberapa banyak bangsa-bangsa yang dapat ditaklukkannya. Perebutan kekuasaan lebih tepatnya, atau biasa kita sebut dengan siapa yang kuat, dia yang menang. Bangsa-bangsa yang kecil dan lemah hanyalah akan menjadi bangsa yang ditindas dan dimangsa oleh bangsa yang besar dan kuat. Seperti di hutan, sang harimau akan menerkam semua makhluk hanya untuk memuaskan makannya saja. Kolonialisme juga seperti itu. Sama sekali tidak ada hukum yang bisa menjadi jaminan keamanan bagi suatu bangsa pada masa itu. Satu-satunya jalan untuk menjadi bangsa yang aman adalah dengan menjadi bangsa yang sebesar dan sekuat mungkin. Menjadi bangsa yang mendominasi. Karenanya, tidaklah aneh jika kita mendapati dalam sejarah masa lalu bangsa manapun yang ada di muka bumi ini bahkan hari ini pastilah hasil dari peperangan pada masa kolonialisme. Bahkan dalam kitab-kitab suci agama, kita juga mendapati tentang kisah-kisah peperangan. Perang memang pernah terjadi, menjadi bagian yang nyaris tidak pernah abstain dalam sejarah peradaban umat manusia. Hingga hari ini tak terhitung sudah banyaknya perang yang terjadi yang ada di muka bumi ini. Dan tidak pernah terhitung manusia yang tewas lantaran dibunuh oleh manusia lainnya demi kepentingan diri manusia lainnya. Bangsa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang merupakan bekas negara jajahan kolonialisme. Namun, pada saat itu, bangsa Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme ini harus dihapuskan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Pancasila, lambang dasar negara Indonesia.
Tentu bukanlah tanpa alasan bagi Indonesia mengatakan hal itu. Namun bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana rasanya dijajah oleh kolonialisme itu. Seperti contohnya, Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun mengalami kekejaman penindasan penjajahan dari bangsa lain. Rakyatnya mengalami perbudakan, mengalami perampasan, martabatnya diinjak-injak, hak-haknya dirampas, dan kekejaman lainnya yang pernah dialami oleh bangsa ini. Penjajah benar-benar telah menyengsarakan zaman rakyat Indonesia selama berabad-abad. Bahkan banyak bukti penjajahan waktu Belanda ada di Indonesia sampai sekarang ini masih ada. Dan pada masa itu, hal yang tidaklah hanya terjadi kepada negara Indonesia, lebih dari banyak bangsa di dunia ini juga mengalami kolonialisme. Menurut studi yang pernah dilakukan, lebih dari 200 negara atau bangsa yang ada di dunia ini, kurang lebihnya hanya terdapat 9 negara atau bangsa saja yang tidak pernah dijajah oleh kolonialisme. Memang begitu kejamnya sebuah kolonialisme itu. Namun menurut saya untuk saat ini kolonialisme itu terjadi pada negara kita sendiri. Kita melihat dari sebuah kasus yang baru-baru saja terjadi, yaitu tentang Omnibus Law. Itu negara sebenarnya juga menjajah negaranya sendiri, namun karena sebuah kekuasaan, jadi mereka merasa serakah akan memuaskan dirinya sendiri tanpa mengabaikan orang lain. Selanjutnya, sejarah penemuan uang. Sejarah penemuan uang akan saya mulai dari barter. Zaman dahulu kala orang menggunakan barang untuk menukar barang lainnya. Semisal, saya punya 1 kantong beras dan saya menginginkan 1 kantong gula pasir, maka saya akan membawa 1 kantong beras untuk saya tukarkan dengan 1 kantong gula pasir ke teman saya yang mempunyai gula pasir. Begitu pula sebaliknya. Meskipun barter menggunakan cara yang digunakan sebelum manusia mengenal uang, tapi cara barter ini masih digunakan hingga awal manusia modern. Menurut saya, kalau barter itu belum jelas antara nilainya. Misalnya saat ini beras 1 kg seharga 10.000, sedangkan gula pasir 1 kg seharga 13.000. Jika kita menggunakan mata uang sekarang ini, maka nilainya itu tidak sama. Itu merupakan kenegatifan dari barter tersebut. Selanjutnya, komoditas. Komoditas itu barang yang ditukarkan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Karena hal ini, maka komoditas itu dirancang. Komoditas sendiri dapat diartikan sebagai barang dagangan utama yang dibutuhkan hampir oleh semua orang. Barang-barang yang dijadikan sebagai uang komoditas itu teh, garam, biji-bijian, hewan ternak meliputi sapi, ayam, kambing, dan yang lainnya. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 9.000-an hingga 6.000-an sebelum Masehi. Gandum, sayur, dan tumbuhan lain kemudian juga dijadikan sebagai uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Selanjutnya, uang primitif. Uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan sebelum cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Salah satu cangkang kerang yang digunakan berasal dari kerang kecil yang disebut cowrie, yang berasal dari Kepulauan Maladewa. Sedangkan penduduk asli Amerika sendiri dan suku Hindia menggunakan cangkang kerang putih yang dihiasi ornamen dan biasa disebut oleh wampun oleh orang Eropa. Selanjutnya, mata uang. Sistem pembayaran menggunakan mata uang dimulai di Mesir pada tahun Mesopotamia pada abad 3 sebelum Masehi. Mata uang yang digunakan belum seperti sekarang. Emas batangan merupakan mata uang yang digunakan saat itu, harus dipertimbangkan dahulu sebelum digunakan sebagai alat pembayaran atau pertukaran.
Lalu pada tahun 2500 sebelum Masehi, perak juga digunakan sebagai uang. Namun pada saat ini negara-negara membutuhkan emas dalam pembuatan uang. Namun di Indonesia sendiri, jika kita akan membuat uang, kita harus memiliki emas. Namun pada kesalahannya itu ada di uang dan emasnya itu tidak sebanding. Tidak ada, emasnya sedikit tapi mencetak uang terlalu banyak, menyebabkan negara itu mengalami inflasi dan negara mengalami hutang terhadap luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.